Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Baik yang beribadah di gereja maupun yang ada di tempat kami masing-masing. Ibadah ini kiranya menjadi persembahan yang terbaik yang kami boleh berikan kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengorbankan dirinya untuk kami. Tuhan, penuhi kami lagi dengan firman-Mu, supaya iman kami semakin teguh sampai akhir. Terutama di tengah-tengah keadaan global yang tidak pasti ini. Tuhan Bapa di dalam surga, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami serahkan waktu kami ini sepenuhnya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menyatakan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, memberikan kami kesiapan hati untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya urapilah kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami diurapi menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang terutama di gereja ya. Senang bisa melihat lagi ada Riko, ada Foni ya. 2 tahun kita nggak ketemu ya. Selamat datang kembali. Kiranya pemeliharaan Tuhan tetap boleh memenuhi hati kita semua ya. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang satu tema, mengakhiri dengan baik. Saudara, tema ini membawa kita memikirkan cepat atau lambat akhir hidup kita ini akan tiba, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu itu akan tiba, saudara. Ya, saudara, yang muda tidak terlalu lama, yang tua bukan berarti menjadi cepat. Ya, semua kita mempunyai jam kehidupan sendiri-sendiri. Semakin kita merayakan ulang tahun, semakin kita diingatkan betapa fana dan waktu itu begitu cepat berlalu. Saudara, saya rindu mengajak saudara sekalian membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Biarlah bagian firman Tuhan ini menolong kita merenungkan tema mengakhiri dengan baik. Mengakhiri dengan baik. Saudara yang di rumah boleh melihat slide. Saya sudah siapkan bagian dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca barusan adalah bagian terakhir atau bagian-bagian akhir dari kehidupan Rasul Paulus, Saudara. Ya, menjelang akhir hidupnya, Rasul Paulus mengucapkan bagian firman Tuhan ini. Dengan kata lain, Saudara, bagian firman Tuhan ini merupakan refleksi ke belakang. Paulus menoleh ke belakang akan hidupnya dan merenungkan bagaimana Tuhan Allah telah menyertai hidupnya. Rasul Paulus melihat kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan iman, saudara. Saudara, kita bisa melihat kehidupan ini dengan berbagai sudut pandang. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah perjalanan. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah
perlombaan mungkin, tetapi Paulus berkata ini adalah sebuah bukan hanya sekedar perlombaan tetapi sebuah pertandingan iman. Pertandingan iman oleh karena di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan terus dengan tantangan-tantangan iman yang mengharuskan setiap kita memilih, saudara. Saudara, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan untuk mengarahkan seluruh daya upaya kita untuk menang di dalam iman. Sebab itu saudara, pertandingan iman tidak akan pernah dimenangkan tanpa pernah dievaluasi. Saudara, kalau baru-baru ini membaca, saya suka belajar dari beberapa media sosial, saudara ya. Usain Bolt, saudara. Dikatakan dia sepanjang hidupnya dia berlari sekian jauh, mengikuti pertandingan sekian ratus kali, saudara. Tetapi kalau di total, waktu pertandingan dia kurang lebih hanya 20 menit, saudara. Tetapi dia latihan untuk menghadapi pertandingan itu hampir separuh hidupnya, saudara. Usain Bolt itu adalah seorang pelari sprint, jarak 100 meter, saudara ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara hobi nonton badminton misalnya, saudara ya. Saudara, pertandingan itu hanya sepersekian dari jam latihan seorang atlet. Artinya saudara, setiap pertandingan itu mengharuskan mereka para atlet itu mengevaluasi diri. Dari evaluasi itulah mereka bisa melatih diri dengan tepat. Dan kemudian mereka bisa ikut pertandingan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Saudara, saya ingin berkata, pertandingan iman yang dievaluasi terus-menerus adalah persembahan terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah mengevaluasi hidup kita yang adalah sebuah pertandingan iman, sesungguhnya hidup yang kita jalani ini tidak layak kita hidupi. Dengan kata lain, saudara, hidup yang layak dihidupi adalah hidup yang terus dievaluasi. Karena hidup yang dievaluasi itulah merupakan hidup yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian firman yang kita baca tadi, saudara, Rasul Paulus memberikan penekanan beberapa frasa yang penting yang kita perlu perhatikan, saudara. Kalau saudara melihat di sana Paulus memakai frasa kata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Frasa yang kita perlu perhatikan pertama adalah pertandingan yang baik. Kemudian Paulus meneruskan dengan berkata aku telah mencapai garis akhir. Kata mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Di ayat yang ke-7 ini 3 frasa ini menjadi 3 hal yang penting. Yang perlu kita pahami baik-baik untuk boleh menolong kita menjalani pertandingan iman dan mengakhirinya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama, pertandingan yang baik. Saudara, Paulus telah memulai kehidupannya dengan buruk, saudara. Ketika menoleh ke belakang, Rasul Paulus sadar telah menjalani 2 periode dalam kehidupannya. Periode yang pertama sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan periode yang kedua setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, di periode yang pertama Rasul Paulus itu merasa paling benar, saudara. Bahkan saudara, Rasul Paulus itu membunuh orang, menganiaya orang dengan dalih melakukan kebenaran. Ini periode pertama kehidupan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus tidak terganggu hati nuraninya, atau dengan kata lain hati nuraninya menjadi begitu tumpul, sehingga ketika dia membunuh pun dia nggak ada rasa bersalah. Yang ada justru adalah rasa bangga.
Saudara, ini merupakan skandal yang sangat menyedihkan. Melakukan hal yang menyakiti orang lain dengan dalih melakukan kebenaran adalah skandal yang memilukan hati. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa membunuh orang tanpa hati nurani kita terganggu? Bagaimana mungkin hati nurani kita tidak terusik dengan penderitaan sesama yang diakibatkan oleh perkataan kita, oleh tingkah laku kita, oleh rencana kita, oleh ajaran-ajaran kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah skandal yang sangat memilukan, saudara. Skandal yang sangat memilukan hati. Seorang yang beragama dan mengaku dirinya sangat saleh. Rasul Paulus berkata, aku berpuasa secara rutin. Aku melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika dia membunuh, hati nuraninya tidak terusik. Saudara membaca kisah ini, saya mengatakan ini adalah satu skandal yang sangat memilukan hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mungkin orang bisa kagum? Bagaimana mungkin orang bisa berjumpa dengan kasih karunia Tuhan? Bagaimana mungkin orang dapat tergerak jikalau hidup kita dipenuhi skandal yang memilukan hati? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, periode yang kedua setelah bertemu Tuhan Yesus, Paulus berkata dirinya adalah orang yang paling berdosa. Kalau tadi yang pertama, saudara, Rasul Paulus merasa dirinya paling benar. Di dalam periode yang kedua, bahkan Rasul Paulus berkata di akhir suratnya, di antara orang yang paling berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Saudara, Rasul Paulus berkata hal ini bukan ketika di awal, tetapi ketika dia sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia sudah menempuh perjalanan penginjilan sekian jauh. Rasul Paulus sudah melakukan pengajaran kepada begitu banyak orang. Bahkan Rasul Paulus rela mengorbankan dirinya bagi sesama. Tetapi setelah melakukan semuanya itu, Rasul Paulus justru berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. Saudara, kalau pertama, di periode yang pertama, Paulus menjalani hidupnya berpusat pada diri sendiri. Maka pada periode yang kedua ini hidupnya berpusat pada Kristus. Hidupnya hanya untuk melayani Kristus melalui sesama. Paulus sekarang sampai pada kesimpulan dia telah menjalani dan mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, kata pertandingan yang baik ini sangat luar biasa indah, saudara ya. Kata baik itu adalah honorable, saudara ya. Sangat mulia, saudara. Jadi pertandingan yang baik itu bisa dikatakan adalah pertandingan yang mulia. Pertandingan yang agung, saudara. Dengan kata lain, Paulus ingin mengingatkan kita di dalam dunia ini ada pertandingan yang baik dan ada pertandingan yang sepertinya baik. Sekali lagi, saudara, Paulus melalui bagian pertama, dia ingin berkata dan mengingatkan kita, ada pertandingan yang baik, tetapi ada pertandingan yang seolah-olah baik, saudara. Saudara, Rasul Paulus di dalam kehidupannya yang pertama menjalani pertandingan iman yang seolah-olah baik. Pertandingan yang dibungkus dengan begitu baik, tetapi isinya tidak baik. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertandingan yang seolah-olah baik bukanlah pertandingan yang baik. Sekali lagi, saudara ya, pertandingan yang seolah-olah baik bukanlah sebuah pertandingan yang baik. Pertandingan yang mulia bukanlah pertandingan yang seolah-olah mulia.
Saudara, kita perlu meminta anugerah Tuhan dan hikmat Roh Kudus memenuhi kita untuk kita dengan berani memeriksa hati kita. Apakah hidup yang aku jalani ini adalah hidup yang sungguh-sungguh honorable, hidup yang sungguh-sungguh mulia, hidup yang berpusat kepada Kristus. Atau hidup yang berpusat pada diri tapi kita bungkus dengan hidup seolah-olah untuk Kristus. Saudara, sangat beda tipis. Kita perlu keberanian untuk memeriksa diri. Sebab itu pada bagian pertama saya berkata, pertandingan iman yang terus dievaluasi terus-menerus, itulah persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus ingat bagaimana ia melakukan pertandingan yang sepertinya baik. Dia menghidupi hukum Taurat, dia menjalani puasa, dia memberikan persembahan, dia memberikan segala sesuatunya. Tetapi sebetulnya Rasul Paulus pada track pertandingan yang salah. Saudara, tidak peduli secepat apapun kita berlari, jika pada jalur pertandingan yang salah atau jalur yang buruk, maka kita tidak akan pernah sampai garis akhir. Saudara, makin cepat kita berlari, justru kita makin jauh salah arah. Sebab itu kita perlu pada bagian pertama ini mengingat dan meminta anugerah Tuhan. Tuhan, bantu aku memeriksa diri, supaya aku sungguh-sungguh menjalani hidup pada pertandingan yang baik. Pertandingan yang honorable, yang Tuhan inginkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus terus berupaya secara konsisten, terus melakukan evaluasi, terus boleh memeriksa, sudah setiakah dia mengikut Kristus dalam pertandingan baik yang sampai akhir. Paulus terus mengevaluasi apakah karakternya lebih hari lebih serupa Kristus. Apakah kerinduannya semakin hari semakin seperti Kristus. Apakah pengorbanannya sama seperti pengorbanan Kristus. Apakah kasihnya semakin hari semakin mendekati dengan kasih Kristus yang dia sudah terima. Saudara, melalui kehidupan Rasul Paulus ini kita diajak untuk terus mengikuti teladan Kristus. Sama seperti Kristus, terus berjalan mengakhiri pertandingan yang baik sampai Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Ucapan iman yang dapat kita teladani. Kita berkata, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tidak ada lagi yang menjadi ganjelan. Sudah selesai. Kita dapat setia karena Kristus sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Kita dapat menempuh perjalanan iman sampai pada akhir yang baik oleh karena Kristus sudah lebih dulu memberikan contoh dan teladan kepada kita. Saudara, kalau Kristus setia sampai akhir, maka di dalam anugerahnya yang besar kita boleh berkata, Tuhan tolong, aku pun rindu dapat setia sampai akhir. Tidak peduli berapa banyak tantangan, tidak peduli berapa banyak kesulitan, tidak peduli orang-orang yang akan berusaha menghalangi. Aku hanya memandang kepada Kristus. Saudara, kata yang kedua yang Paulus katakan, mencapai garis akhir. Saudara, perjalanan menuju garis akhir adalah perjalanan yang tidak mudah. Seorang yang bernama Stanley John, dia berkata, murid-murid termasuk Rasul Paulus tidak memulai perjalanan dengan kemampuan yang cukup, bahkan
tidak dengan kemampuan yang layak untuk tugas mereka. Mereka diutus untuk mengemban tugas yang paling mustahil, yaitu mengubah tatanan dunia saat ini menjadi tatanan kerajaan Allah. Saudara, sesuatu yang sangat mustahil. Bagaimana mungkin bisa mengubah dunia ini menjadi surga? Bagaimana bisa mengubah dunia yang berdosa menjadi dunia yang penuh kemuliaan Allah? Sesuatu yang sangat mustahil. Saudara, Rasul Paulus mengalami tantangan yang sangat mustahil untuk dilewati dalam perjalanan imannya. Ketika Rasul Paulus menoleh ke belakang, Rasul Paulus melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan inilah yang menopang Rasul Paulus melewati setiap tantangan. Sesungguhnya Rasul Paulus memiliki kelemahan manusia sama seperti kita, saudara. Rasul Paulus dalam kehidupannya tidak lepas dari penderitaan. Kalau kita membaca kehidupan Rasul Paulus, kita membaca bagaimana Rasul Paulus pernah menangis, saudara. Dia dulunya mengejar orang untuk dibunuh. Sekarang, saudara, setelah dia mengikuti Yesus, dia yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Saudara, Rasul Paulus mengalami penolakan. Dia tidak diterima. Dia diragukan, saudara. Rasul Paulus ketika melayani, dia mengalami tantangan, kesulitan. Bahkan menurut para ahli, Rasul Paulus itu seorang yang sangat tidak sehat, saudara. Dia punya gangguan kesehatan yang luar biasa. Saudara, kalau membaca, Rasul Paulus pernah mengungkapkan betapa dia ingin menyerah, saudara. Di dalam 2 Korintus. Surat 2 Korintus dia sudah ingin menyerah, saudara. Dia sudah mengalami putus asa. Dia sudah ingin berhenti, saudara. Tetapi, saudara, oleh anugerah dan pertolongan Roh Kudus, Rasul Paulus bangkit kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca surat 2 Timotius pasal yang keempat ini, Paulus juga menghadapi orang-orang yang tidak ingin mendengar pengajarannya, tidak ingin belajar kebenaran. Bagi Rasul Paulus, engkau tidak mau mendengar aku, tidak apa-apa. Tetapi paling enggak engkau mau mendengar kebenaran Tuhan. Tetapi orang-orang yang dilayani Rasul Paulus lebih memilih untuk mendengarkan hal-hal yang memuaskan telinga mereka. Lebih memilih untuk mendengarkan dongeng-dongeng manusia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kelemahan manusiawi tidak boleh membuat kita menyerah, tetapi sebaliknya membangkitkan kesadaran untuk kita semakin sungguh-sungguh menguasai diri dan memelihara iman. Saudara, apakah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus di tengah-tengah kelemahan manusiawinya, di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah tantangan, Paulus tetap bangkit kembali. Saudara, kalau membaca di ayat yang ke-5, saudara, di sana dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ketika Paulus menoleh ke belakang akan hidupnya, maka dia memberikan nasihat penting kepada Timotius, anak rohaninya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Jika tidak, segala hal akan menguasai dirimu. Kuasailah dirimu di dalam anugerah Tuhan yang sanggup menopangmu. Jikalau tidak, penderitaan itu akan menguasai engkau. Jikalau engkau tidak dapat menguasai dan mengelola penderitaan dan tantangan itu, maka tantangan penderitaan itu akan menguasai engkau. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kelemahan manusiawi tidak boleh membuat kita menyerah. Tetapi sebaliknya membangkitkan kesadaran untuk semakin sungguh-sungguh menguasai diri dan memelihara iman. Bagaimana mungkin Rasul Paulus di tengah-tengah ancaman, di penjara, sakit-sakitan, dia dapat menguasai diri, saudara.
Rahasianya adalah pada kata yang berikutnya, memelihara iman. Rasul Paulus dengan setia memelihara iman. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus dengan seksama memeriksa kehidupan batinianya. Kekuatan yang dimiliki Rasul Paulus tidak didasarkan pada kondisi yang ada di luar. Apakah kondisi yang di luar itu lancar, aman atau tidak? Bukan. Bukan itu yang menentukan kondisi batinia Rasul Paulus. Rasul Paulus melayani bukan karena aman atau tidak aman. Rasul Paulus tidak memilih-milih mana pelayanan yang aman, mana yang tidak. Rasul Paulus tidak ditentukan oleh keadaan yang di luar. Tetapi sebaliknya Rasul Paulus dengan berani terus berorientasi ke dalam. Terus memeriksa kehidupan batinianya. Rasul Paulus terus dengan konsisten memelihara imannya. Saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus dapat dengan tangguh menghadapi setiap tantangan kehidupannya. Saudara, pada saat Anda dan saya memelihara akar iman dengan tekun, Allah akan memperluas dampak kehidupan kita sehingga Anda dan saya dapat mengakhiri dengan baik. Saudara, kalau engkau memperhatikan kehidupan batiniamu yang paling dalam, keluasan pengaruh hidupmu itu urusan Tuhan. Kalau engkau dengan konsisten dapat memelihara kehidupan saat teduhmu, saudara, urusan yang lain itu sangat mudah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita merasa saat teduh kita tidak cukup. Kenapa saudara? Karena kita hanya menjalaninya sekedar untuk mendapat sebuah informasi. Kita tidak pernah menjalani kehidupan saat teduh di mana kita ditransformasi oleh Tuhan. Kita merasa kita membutuhkan yang lain lebih penting. Saudara, dalam istilah saya, saudara ya, suatu kali saudara ketika saya bersama dengan keluarga makan ayam goreng saudara ya. Saudara, makan nasi pakai ayam goreng itu nikmat saudara. Tetapi kalau tidak ditambah dengan sambal itu rasanya kurang pol saudara. Tetapi jangan sampai saudara berkata nasi dan ayam goreng itu enggak penting. Yang paling penting sambalnya. Kalau saudara meninggalkan nasi dan ayam gorengnya, saudara hanya makan sambalnya, saudara hanya akan mendapatkan sakit perut, saudara. Kalau saudara meninggalkan dasar yang paling penting di mana saudara bisa ditransformasi oleh firman, saudara lebih suka pengetahuan manusia. Saya nggak berkata pengetahuan manusia tidak penting. Tapi kalau pengetahuan manusia itu membuat saudara meninggalkan surat cinta Tuhan untuk saudara, saudara akan besar kepala, saudara akan mengalami kekeringan. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh dengan rindu tiap-tiap hari bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, saya yakin hidup saudara akan ditransformasi dari hari ke hari. Karena firman Tuhan itu bukan perkataan manusia. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang dapat mengubah bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Dia bukan hanya menyentuh akal budimu, tetapi dia akan menyentuh hatimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat Anda dan saya memelihara akar iman dengan tekun, maka Allah akan memperluas dampak kehidupan saudara. Sehingga saudara dapat mengakhiri pertandingan iman yang honorable itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu musuh terbesar iman kita itu adalah kekhawatiran, saudara. Saudara, di mana ada khawatir, seringkali iman itu menjadi pingsan, saudara. Keadaan-keadaan ini, hari-hari ini membuat iman kita seringkali tertidur, saudara. Oleh karena begitu banyak kekhawatiran yang menekan. Sebaliknya, saudara, di mana ada iman, maka iman itu seperti seberkas cahaya yang masuk mengusir kegelapan kekhawatiran. Sekali lagi saudara,
Di mana ada iman, iman itu bagaikan seberkas cahaya yang masuk, yang mengusir kegelapan, kekhawatiran. Dalam dunia yang tak pasti ini sangat wajar saudara, dan sangat banyak alasan kita untuk khawatir. Saya berhadapan dengan banyak jemaat yang sangat khawatir. Saudara, khawatir yang sederhana sampai khawatir yang ribet saudara ya. Kekhawatiran yang sudah terjadi membawa banyak orang khawatir untuk sesuatu yang belum tentu terjadi saudara. Karena tenggelam di dalam kekhawatiran, akhirnya hidup kita terbelenggu dan iman kita menjadi tertidur. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak dapat menghindari yang namanya kekhawatiran. Enggak mungkin saudara. Setiap kita tidak pernah menjadi pribadi yang selalu prima dan fit. Enggak pernah saudara. Ada masanya kita begitu khawatir saudara. Ada masanya kita begitu lemah iman. Saudara, saya diingatkan saudara, kekhawatiran itu dapat mengetuk pintu hati kita terus menerus. Tetapi kita tidak boleh mengundangnya untuk makan malam di dalam rumah hati kita. Sekali lagi saudara, kekhawatiran itu dapat sedemikian rupa dia mengetuk pintu hati kita. Tetapi keputusan ada di tangan kita. Apakah kita ingin mengundangnya masuk, makan malam, bersekutu dengan kekhawatiran itu, bahkan menikmati kekhawatiran itu, tenggelam di dalamnya. Ataukah kita putuskan ketika dia mengetuk, kita tahu ini kekhawatiran, kita membentengi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lebih memilih bersekutu dengan iman daripada makan malam dengan yang namanya kekhawatiran. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pergumulan menuju jalan pertandingan ujung akhir yang baik, itu pasti akan menghadapi tantangan. Tidak ada jalan yang mudah bagi sebuah akhir pertandingan yang baik. Sekali lagi, tidak ada jalan yang mudah bagi akhir pertandingan yang honorable itu. Enggak ada saudara. Tetapi saudara, kita mesti mengetahui bahwa pergumulan yang terjadi di sepanjang perjalanan menuju akhir yang baik menolong kita untuk memeriksa kembali hati kita. Dan dengan keberanian iman kita melakukan reorientasi yang radikal. Saudara, kita tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali kita melakukan reorientasi yang radikal. Saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan, bagaimana hal apa yang kita perlu reorientasi secara radikal sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada 3 secara cepat saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama saudara, di ayat yang pertama Rasul Paulus berkata, hiduplah di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Saudara, hiduplah di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Allah, maka saudara akan muncul kewaspadaan tingkat tinggi yang akan menolong kita mengakhiri hidup ini dengan baik. Sekali lagi saudara, ketika kita membangun kesadaran kita hidup di hadapan Allah dan Kristus Yesus, maka pada saat itu juga akan muncul awareness, kesadaran yang tinggi bahwa kita didorong untuk menuju akhir pertandingan yang baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tanpa kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Tuhan, maka dunia ini akan menyeret kita seperti sebuah banjir. Kita akan diseret saudara, dan kita tidak akan mampu lagi untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan saudara, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan
hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang terus merindukan kedatangan Tuhan menjadi satu kekuatan yang boleh menolong kita untuk sampai pada akhir pertandingan yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang istri dia akan mampu tetap setia menanti suaminya kembali dari tanah rantau kalau dia senantiasa menjaga kerinduan di hatinya. Saudara, ketika saya praktek 1 tahun, pacar saya di Jakarta, yang sekarang jadi istri saya, saudara ya, saya perlu mengisi hati saya dengan kerinduan-kerinduan yang semakin dalam. Kalau kerinduan itu merosot, terdistorsi oleh hal-hal yang lain, kesibukan dan lain-lainnya, maka saudara, saya tidak akan pernah sampai pada pernikahan. Tetapi ketika saya mengisi hati saya dengan kerinduan-kerinduan yang terus-menerus, maka saya akan sampai pada pernikahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu-satunya hal yang dapat mengalahkan seorang murid Kristus, seorang yang beriman dalam menantikan Tuhan adalah hilangnya sebuah kerinduan. Sebab itu memupuk kerinduan akan Allah adalah sebuah keniscayaan. Saudara, memupuk kerinduan akan Allah adalah sebuah keniscayaan. Saudara, dengan apa engkau mengisi hatimu? Apakah engkau mengisinya dengan kebenaran firman di awal hidupmu setiap hari supaya kerinduan akan Allah itu bertambah-tambah? Atau engkau mengisinya dengan hal-hal yang lain? Apakah kerinduan akan Allah semakin hari semakin dalam? Apakah engkau rindu menantikan kedatangannya yang kedua? Kalau engkau sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betapa dia mencintai engkau. Dia memberikan surat cintanya kepadamu di dalam firman. Apakah engkau merindukan dia yang sudah menyelamatkan hidupmu di dalam pertemuan pertamamu? Saudara, kerinduan inilah yang dapat menjadi bahan bakar yang membakar diri kita terus menerus. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Hidup yang terus mengingat mahkota kebenaran. Ayat yang ke-8. Saudara, mahkota kebenaran. Apakah engkau mengingatnya, saudara? Saudara, tahukah engkau bahwa engkau sedang berjalan satu langkah demi satu langkah iman, semakin dekat dengan mahkota kebenaran itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau menancapkan akar imanmu melampaui yang ada di dunia ini, maka hidupmu bukan lagi berorientasi kepada dunia ini. Ketika engkau menancapkan imanmu kepada mahkota kebenaran yang akan engkau terima, maka hidupmu tidak lagi berorientasi kepada dunia yang sekarang ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan terus mengingat, maka mahkota kebenaran yang jauh di sana menjadi dekat di hati. Dengan terus mengingat, langkah kaki menuju mahkota kebenaran menjadi terasa ringan dan menyenangkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika engkau mengingat terus, saudara, mungkin saat ini engkau terpisah jauh dengan orang yang engkau kasihi. Mungkin engkau terpisah pulau, engkau terpisah benua. Tetapi kalau engkau mengingat, maka ingatanmu itu membawa yang jauh itu menjadi dekat. Bahkan membawa yang jauh di sana itu menjadi ada di hatimu. Dengan kita mengingat mahkota kebenaran, saudara,
langkah kaki kita menuju pertandingan akhir yang baik itu menjadi terasa ringan. Tidak lagi menjadi beban yang berat. Karena engkau tahu di sana ada mahkota kemuliaan kekal yang sedang menanti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus memandang kepada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan. Di sanalah kita menunjukkan langkah iman kita. Berkat yang ada di dunia ini fana adanya. Tapi mahkota kebenaran itulah yang sedang menanti kita. Saudara, sebab itu jangan menyerah di dalam pertandingan imanmu. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kekhawatiran hidup ini. Tapi teruslah berjalan. Satu langkah lebih dekat kepada mahkota kebenaran yang menanti engkau. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Mari kita bertanya, saudara. Sudahkah kita hidup di hadapan Allah dan Kristus Yesus? Sudahkah kita mengisi diri kita dengan firman kebenaran yang membawa kita bersekutu, yang membawa kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk hidup di hadapan Allah. Hanya kebenaran firman-Nya yang boleh mengubah hati kita, yang mengubah pikiran kita, yang mengubah hidup kita. Sehingga kita boleh hidup di hadapan Allah. Sudahkah kita merindukan kedatangannya yang kedua? Sudahkah kita terus mengingat mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan? Mari kita berdoa memohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertandingan baik, pertandingan yang mulia, yang sudah tersedia, yang sudah dimulai di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Biarlah hidup kami berpusat kepada Kristus yang sudah membuka jalan pada pertandingan yang baik itu. Kami tidak tertipu oleh pertandingan yang lain yang seolah-olah baik, yang seolah-olah menguntungkan. Tuhan, berikan kami keberanian iman untuk memeriksa hati kami terus-menerus, sehingga kami dengan penuh keberanian melakukan reorientasi yang radikal dalam hidup kami. Kami rindu hidup di hadapan-Mu, Tuhan. Kami rindu menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Dan biarlah kami terus fokus kepada mahkota kebenaran yang sudah menanti kami. Kami mohon anugerah-Mu menguatkan kami. Kami mohon anugerah-Mu menopang kami. Sehingga kami boleh mengalahkan segala kekhawatiran yang coba mengalihkan, yang coba merampas hak istimewa kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.